Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan observasi atau riset kecil-kecilan lah tentang behavior dari komposisi amplifier, RF amplifier ya, dengan beberapa kombinasi persambungan yang akan kita ubah-ubah nanti ya. Terus kita akan melihat perbandingannya, terus apa yang bisa kita ambil di situ, apa yang bisa kita lihat. Ini saya juga agak bingung judulinnya ini, mau dijudulin apa ya, watt semu ya, tapi ya itulah yang bisa saya kasih, mungkin judulnya kayak gitu ya, sekedar untuk merepresentasikan isi dari video ini. Jadi nanti ini ada 3 komposisi. Yang pertama ini adalah intermediate amplifier pakai 2N3904 ya. Komposisinya ya kayak gini nih, dia hanya mengeluarkan 250 mW. Ini di sini dia dari osilator ya, ada osilator ya, sama juga cukup hanya satu transistor. Jadi pada prinsipnya ini transmitter ini hanya menggunakan 3 transistor. Yang pertama di sini ada osilator, ada intermediate amplifier, kemudian ini yang terakhir ya. Saya tidak ngomong ini final, tapi yang jelas ini penguat akhir yang menghasilkan watt sekitar 1 watt lah ya. Jadi amplifikasinya sekitar 6,9 dB dari sini ke sini. Nah nanti komposisinya itu kita akan melakukan persambungan standar dulu aja, dari sini ke sini, ini kita injek ke sini, terus ini kita injek ke filter ya, ke 50 ohm. Ini keluar 50 ohm masuk ke sini, terus kemudian keluarnya juga dari sini kita hubungkan ke filter, sama kita kasih beban 50 ohm. Dan ini harusnya di sini ada kapasitor 1 nano ya, 855 pico. Tapi ketika saya pasang dia semakin drop voltage-nya. Nah, untuk sementara saya lepas dulu untuk mengobservasi voltage RMS dan watt yang bisa kita perbandingkan. Kita coba ya untuk yang satu komposisi. Persambungannya standar dari sini. Ini nah ini kan input ya, masuk ke kaki gate. Nah, kaki gate. Di gate ini saya melakukan biasing menggunakan potentiometer di sini. Ya, ini potentiometer. Besarannya standar yang saya lakukan, yang saya kasih ya, untuk biasing di sini 3,3 volt. Ya, saya tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Terus kemudian ini keluar, ini ada kapasitor feedback ya. Dia feedback dari keluaran ini, saya feedback lagi. Nanti ini terhubung dengan resistor 3300. Cuman untuk sementara saya gunakan potentiometer. Fixnya biasanya saya pakai 3300. Ini masuk kembali ke kaki gate. Nah, kemudian ini keluarannya nanti dari sini, ini transformer. Kemudian kita masuk ke filter ini ya, di filter. Nah, kemudian nanti kita kasih beban ini 50 ohm ya, ini 50 ohm kalau pakai resistor kapur, karena ini kita tidak menggunakan watt besar ya, ini kan dia mampu sampai 5 watt seperti itu. Oke, kita lihat. Oke, kita nyalakan osiloskopnya, transmitternya. Nah, ini frekuensi yang kita dapat. Nah, keluarannya adalah sekian, 5,58 volt. Ini saya kecilkan dulu. Ini ya. Terus kemudian gate-nya saya adjust lagi supaya posisinya ada di 3,34. Oke, ini hasil yang kita dapatkan di sini. Ini tidak sampai 1 watt ya keluarannya setelah kita lakukan filtering. Nah, ini kalau saya kecilkan.
Oke, ini kordennya saya geser. Nah, ini kalau kita lihat harmoniknya ya, di sini menuju ke second harmonic dia ada di minus 36 dB. Minus 35 lah, sekitar minus 35 dB. Di third harmonik ketiganya dia ada di sekitar minus 32. Ya, ini dari kemarin harmonik ketiga ini ya di sini-sini aja ya. Nah, ini hasilnya ketika saya lakukan amplifikasi pada komposisi tadi ya. Jadi persambungan yang normal lah kayak gitu tadi. Ini gaitnya agak terlalu ngangkat ini, coba saya kecilkan. Oke, sebentar. Oke, ketika gate sedikit saya kecilkan, harmonik turun ya di second harmoniknya, tapi yang di third ya tetap aja kayak gini. Ya, ini kalau kita lihat di outputnya kita dapat cuma setengah watt ini. Ya, kecuali saya angkat lagi, ya, tidak sampai ke 1 watt ya, sekitar berapa itu kalau RMS di 6 volt ya, sekitar 720 miliwatt. Ini kita coba kemudian nanti di komposisi berikutnya. Satu itu dulu. Nah, ini jadi harmonik yang kita dapatkan ya, seperti ini. Ini kalau kita perhatikan bentuk waveformnya ya, ini agak steep ya. Agak apa ya, steep itu lancip ya, ininya tajam lah ya, lebih tajam. Ini seperti ada slurit di situ, slurit ya, kayak behaviornya kalau transistor pada frekuensi tertentu dia lama-lama mengalami slurit ya, ada batas limit dari bandwidthnya ini pada komposisi yang tadi ya. Nah, kita tetap dapat di sekitar 6 volt RMS. Pada komposisi berikutnya nih saya tetap nyambungnya ke sini. Nah, cuman outputnya itu saya tidak mengambil dari filter. Saya langsung aja kita ambil, terus kita kasih load di sini ya. Ini kita kasih load 50 ohm di sini. Nah, kita ukur berapa RMS yang kita dapat, watt yang kita dapat. Ya, sepertinya lebih besar, tapi apakah yang besar-besar itu menjamin, apakah dengan watt besar itu memang optimal bisa kita dapatkan watt segitu? Kita ambil outputnya langsung dari sini tanpa filtering, jadi langsung dari transformer ini keluar, kita kopling dengan berapa ini, 100 nano ini ya. Langsung, terus kemudian kita kasih load 50 ohm di sini. Nah, untuk yang dari osilator dan amplifier yang sebelumnya, preamplifiernya ini kita tetap masuk ke sini ya. Feedback tetap ada. Ya. Oke, kita observasi hasil pengukurannya di sini. Oke, pada komposisi kedua ini coba saya nyalakan. Nah, ini di komposisi kedua tanpa melakukan filtering ya tadi, langsung dari transformer. Nah, ini kita dapat RMS 9,1 volt ya. 9,1 volt RMS. Dia berada pada di second harmoniknya itu relatif sama sih dengan yang pertama ya. Ini minus 20 berapa ini? 22,4, minus 24 ya, agak lebih tinggi ya, minus 24 dB. Nah, artinya di sini kalau saya mainkan VGS-nya ya ini. Oke, misalnya ini VGS saya turunkan. Nah, ada penurunan RMS ya di sini, second harmoniknya juga ikut turun. Kita lihat RMS-nya ada di 8,4 volt ya. Jadi kalau kita mau memainkan VGS, terus mau mencari memperbesar watt ya keluarannya,
Kita perhatikan misalnya ini saya tambah VCS-nya, ini memang ngangkat, RMS ngangkat, tapi yang ngangkat di sini ini second harmoniknya. Artinya kalau misalnya kita menghasilkan watt yang besar, yang perlu kita perhatikan apakah watt besar itu memang murni dari fundamental di sini atau dia karena harmonik yang semakin naik. Sehingga power besar itu tidak selalu dihasilkan dari fundamental, bisa jadi dari second harmonic atau third harmonic ya. Apalagi kalau square wave itu memang kelihatan gede powernya, tapi dia kaya kan harmonik. Nah, mungkin bisa jadi kenapa banyak kejadian ketika keluaran output terlihat di wattmeter diukur besar, tapi ternyata yang tertangkap itu seperti kurang ada power ya. Bisa jadi seperti ini karena ya, power besarnya keluar menyangkut juga, berkaitan juga dengan harmonik yang dikeluarkan juga ikut besar gitu ya. Jadi bukan pada murni dari fundamentalnya. Sepertinya seperti itu. Nah, ini kalau saya kecilkan lagi VCS-nya ya, dia ada di minus 20 berapa ini? Sedikit demi sedikit naik ya, minus 22 ini. Dan loadnya agak panas ini, loadnya. Transistor resistor loadnya agak panas. Kita lihat RMS-nya, padahal RMS-nya 7, jadi ini tidak stabil ya, kadang naik kadang turun. Ini kalau saya angkat lagi, nah, ketika saya angkat third harmoniknya turun ya, memang third harmoniknya turun, cuman di second harmoniknya dia tetap di minus 22. Ini RMS kita bisa dapat di 9 volt RMS. 9 volt RMS adalah terjadi pada fundamental dan harmonik yang juga naik. Gitu aja kesimpulannya. Nah, pada komposisi yang ketiga ini saya melakukan persambungan yang agak aneh ya. Jadi ini tetap ada filter di sini tapi nggak kemana-mana ya. Terus kemudian ini outputnya saya kopling dengan 100 nano. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini kita kembali menggunakan filtering lagi ya. Dari sini. Jadi perubahannya ada di sini. Nanti di eksperimen berikutnya juga bagaimana hasilnya ketika yang ini saya putus ya. Nah, ini kita hilangkan. Jadi tidak usah menggunakan ini tapi langsung ke sini. Oke, ini hasilnya ketika kita menggunakan komposisi ketiga tadi. Ya, kita bisa dapat ntar kita lihat outputnya. Nah, kita dapat RMS 7, ya rata-rata 7,5 7,6 lah ya, berarti 1 watt lebih ya. Nah, kemudian harmonik, nah ini drop benar-benar di second harmoniknya, dia jatuh di minus 40, hampir di minus 40 ini. Nah, ini supaya resolusinya kita turunkan dulu begini supaya kelihatan lebih jelas. Oke, kemudian ini saya tutup ya. Ini kordennya saya geser, nah, ini yang bisa kita lihat di sini. Second harmonik ada di hampir di minus 40 dB. Thirdnya ya di sini aja ya dari kemarin. Cuman ini lebih turun lagi, dia ada di sekitar minus 36 ya, minus 36 dB. Ini kurang angkat dikit ya. Nah, ini second harmoniknya benar-benar anjlok ya. Artinya powernya ini terdeliver ke fundamental lah di 7,6 ya, 7,6 sampai 7,8 kira-kira ya. Ini itu yang terjadi pada komposisi seperti ini. Nah, misalnya yang tadi ya, saya lepas filteringnya. Itu kan tadi ada filtering yang saya hubungkan, walaupun itu tidak kemana-mana larinya. Ini coba saya lepas, jadi output dari preamplifier langsung. Nah, ketika saya angkat, harmoni ketiga naik. Harmoni ketiga naik, terus kemudian outputnya
dia sedikit turun ya. Terus tapi VGS juga ikut naik. Nah ini VGS-nya tiba-tiba naik ya, saya turunkan dulu. Nah ketika VGS saya turunkan, seperti ini komposisinya, RMS lebih turun, watt-nya lebih turun ya. Dia tidak sampai di 1 watt tadi. Nah, ini beda ketika saya sambungkan lagi ininya filter nanti. Nah ini ketika saya pasang lagi ya, RMS sudah nyaris kembali ke 7. Nah, cuman ini VGS nya saya sesuaikan lagi, saya putar dikit ya. Ya, jadi kisarannya seperti itu. Ini harmonik, malah di harmonik keduanya udah hilang bubuk pasar, ini harmonik keduanya. Yang ketiga tetap di sini. Tapi untuk yang harmonik berikutnya ya semua relatif berada di bawah minus 40 semua. Minus 40 dB. Kenapa komposisi, apakah komposisi seperti ini nih ideal? Ya saya tidak menganggap ini komposisi yang benar, tapi ya kayak ginilah hasilnya. Jadi apakah komposisi yang selain ini salah? Ya enggak juga kita, karena barangkali mungkin ada trik-trik lain. Ini hanya apa yang saya coba, terus kemudian seperti ini hasilnya ya, kita observasi kayak gini jadinya. Nah kita lihat lagi misalnya di ini ya, kita lihat di komposisi di breadboard. Oke, ini tadi yang komposisi breadboard ya. Jadi ini kan ada filter 50 ohm ini. Biasanya kan dari filter ini kan saya lepas. Nah, ini tidak ada. Tuh, tidak ada kan. Nah, biasanya kan larinya ke sini, terus kemudian ini baru outputnya ke filter. Nah, ini sekarang tidak saya lakukan. Ini langsung saya ambil dari outputnya setelah di kaki kolektor ya. Di kaki kolektor ini saya ambil, kemudian ini ada kapasitor kopling ya 100 nano. Ini langsung masuk ini melalui kabel hijau ini. Oh sorry, ini kabel hijaunya ke osiloskop, ini kabel ungu nih. Nah, dari kabel ungu ini masuk ke gate di sini. Ya hasilnya kayak itu tadi di layar ini. Wah, fundamentalnya tegak berdiri kayak monumen ya. Nah itu yang ketiga itu nggak tahu itu ngintil aja itu dari kemarin, kalau pas ngukur itu selalu ikut aja itu. Ya cuman dia lumayan turun. Nah ini kabel ini ya. Kabel ini kalau saya masukkan ke ground pun, nah dia hanya berkurang sedikit itu. Ya, kalau saya masukkan ke ground ya. Ya, tapi ada harmonik yang naik ya, second harmoniknya naik lagi. Nah ini kalau misalnya ini saya bypass ke input, misalnya ke inputnya sini, ya supaya lebih dekat langsung di sini aja. Nah tidak merubah apa-apa. Nah, saya masukkan ini ya. Oke. Nah tidak merubah apa-apa, jadi komposisi tetap, harmonik tetap, itu fundamentalnya tetap berdiri tegak menjulang ya. Terus kemudian kita lihat output window. Wah tuh kelihatan nggak ini 7,5 ini saya dekatkan dulu. Nah tuh RMS nya ya, pada load ini loadnya 50 ohm keluaran di sini. Ya. Tadi saya coba ini tidak menggunakan filter tapi langsung diambil dari sini, tapi hasilnya ya tidak mengurangi harmonik. Jadi pada posisi seperti ini hasilnya seperti itu. Dan watt RMS-nya ya tetap di 7,5. Ini bukan PIP power ya. Jadi kondisi steady ya, ketika carrier lagi benar-benar steady,
Kalau PIP ya belum diukur, harus dimasukkan modulasinya. Oke, tapi secara garis besar di video ini ya kayak gini nih, riset kecil-kecilan yang bisa kita lihat untuk melihat behaviornya dari amplifier ini. Dari situ saya kesimpulan awalnya sih bahwa ketika kita bisa klaim watt besar, watt sampai sekian watt, 100 watt, 50 watt atau berapa, itu perlu kita perhatikan juga harmoniknya. Dengan watt sebesar itu apakah fundamental murni ke fundamental powernya atau harmoniknya yang naik, seperti pada komposisi sebelumnya tadi bisa kita lihat ya tadi. Salah benarnya ya tidak tahu, saya tidak mau menyalah-nyalahkan atau membenar-benarkan, tapi yang jelas seperti ini observasi yang bisa saya lakukan menggunakan MOSFET IRF 540. Kenapa kok pakai IRF 540? Ya kebetulan saya memang cuma ada ini gitu. Ya sini aja yang kita pakai. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan bahan referensi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi.